Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Aulia Pratami, NIM 0402520040. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengembangan model pembelajaran. Langkah yang perlu diperhatikan ketika akan mengembangkan model pembelajaran yakni kompetensi dasar. Hal ini karena model apapun tidak ada yang efektif untuk seluruh kompetensi dasar, sehingga kita harus menentukan kompetensi dasar dan juga menganalisisnya ketika kita hendak membangun satu model pembelajaran. Nah, di sini KD yang saya tentukan yakni 3.7 dan 4.7 kelas 10. Jadi, di sini 3.7 mewakili pengetahuan dan 4.7 mewakili keterampilan. Ini merupakan KD tentang protista. Adapun rumusan KD-nya yaitu 3.7 mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas, mengaitkan peranannya dalam kehidupan. 4.7 menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Nah, untuk mengembangkan model pembelajaran antara KD pengetahuan dengan KD keterampilan harus diintegrasikan. Di sini, pada KD 4.7, rumusan KD-nya yaitu mengarahkan proses pembelajaran dengan investigasi. Karena bunyinya 4.7 ini yakni menyajikan hasil investigasi tentang berbagai protista. Maka, yang relevan untuk mencapai tujuan ini yakni model-model pembelajaran yang terdapat kegiatan investigasinya. Di sini saya menggunakan group investigation untuk penyajian laporan hasil investigasi. Nah, proses investigasi yang dilakukan ini harus mengarah untuk memahami KD pengetahuan. Berdasarkan hasil analisis bahwa dalam group investigation ini mempunyai 6 sintak, di mana salah satu sintaknya ada yaitu investigation. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari KD 4.7 yang hendak kita capai. Nah, di sini saya akan coba menginovasikan pengembangan model group investigation dengan pendekatan PyChem. Untuk sintak group investigation ini ada 6. Yang pertama encounter, yang kedua explore, yang ketiga organize, yang keempat investigation, yang kelima analyze, dan yang keenam recycle. Nah, ini saya mengambil referensinya dari buku Joyce and Weil tahun 2003. Sementara itu, pendekatan PyChem sendiri ada beberapa komponen atau sintaknya. Yang pertama aktif, yang kedua inovatif, yang ketiga kreatif, yang keempat efektif, dan yang kelima menyenangkan. Nah, ini saya mengambil dari bukunya Ngalimun dan kawan-kawan tahun 2018. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama encounter. Jadi dalam model GI pada sintak yang pertama ini, siswa akan dihadapkan pada situasi tertentu, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan. Akan tetapi di sini belum ditentukan secara pasti situasi atau masalah apa yang disajikan oleh guru. Apakah itu bentuknya verbal yang disediakan oleh guru atau mungkin merupakan pengalaman yang sebenarnya. Nah, di sini saya akan menyisipkan komponen salah satu komponen dari pendekatan PyChem yaitu aktif. Jadi di sini guru akan mengarahkan siswa untuk menceritakan pengalamannya terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu explore.
Setelah tahap diberikan rangsangan, masuk pada tahap eksplorasi. Jadi apabila rangsangan pada sintak pertama ini menimbulkan reaksi dari siswanya, maka guru merangkum reaksi tersebut. Tentunya kemungkinan antara siswa yang satu dan siswa yang lain akan memunculkan reaksi yang berbeda. Kemudian guru pun menarik perhatian siswa pada reaksi-reaksi yang berbeda tersebut. Nah, pada tahap eksplorasi ini saya akan menyisipkan komponen aktif. Dengan ini, siswa akan diminta untuk berpendapat dalam menyampaikan reaksi atau respon dari rangsangan yang diberikan. Selain itu, saya juga menyisipkan komponen inovatif karena di sini memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan ide-ide yang muncul dalam pikirannya secara bebas. Yang ketiga yaitu organize. Maksudnya di sintak ini siswa merumuskan tugas belajar dan mengatur untuk belajar. Jadi, ketika siswa sudah tertarik dengan topik yang akan dibahas, guru menarik mereka ke arah merumuskan masalah. Akan tetapi, pada group investigation ini belum dijelaskan secara pasti bagaimana kegiatan siswa dalam proses merumuskan masalah. Nah, di sini sehingga saya akan mencoba menyisipkan komponen dari pendekatan PAIKEM yaitu kreatif, yakni rumusan masalahnya itu nanti diorganisasikan dengan metode mind mapping. Karena dengan metode ini siswa akan dilatih untuk bisa memunculkan ide-ide kreatifnya. Dengan begitu, siswa juga terlibat pada pembelajaran aktif. Sintak yang keempat yaitu investigation. Masuk pada tahap investigasi. Jadi di sini siswa diarahkan untuk melakukan penyelidikan secara berkelompok. Pada model pembelajaran ini, penyelidikannya belum ditentukan prosedur ataupun kegiatannya. Dan di sini saya akan menyisipkan komponen PAIKEM yaitu menyenangkan. Jadi dengan cara guru akan membawa siswanya untuk melakukan investigasi dengan pengamatan secara langsung, sehingga dalam melakukan investigasi suasana belajarnya akan terbangun menyenangkan dan juga mengesankan. Dengan melakukan pengamatan secara langsung juga membawa siswa menjadi aktif pada pembelajaran. Yang kelima yaitu analyze. Jadi di sini siswa melakukan analisis terhadap hasil dari investigasinya yang kemudian nantinya hasilnya itu akan dilaporkan pada yang lain. Tentunya pada proses investigasi ini akan memunculkan berbagai hasil. Kemudian di sini saya akan menyisipkan komponen aktif dengan siswa menemukan ide pokok dari materi pembelajaran. Selain itu juga siswa telah mampu mengaplikasikan apa yang baru dipelajari ke dalam sesuatu yang ada di kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu sintak recycle, yakni siklus berulang, baik masih pada masalah yang sama atau dengan masalah baru yang muncul dari investigasi itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba menyisipkan komponen efektif pada pendekatan PAIKEM dengan cara mengamati perubahan peserta didik dalam aspek pengetahuan, sikap, juga keterampilan. Di sini peserta didik akan aktif mengikuti kegiatan evaluasi yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah ini kita akan gabungkan komponen-komponen apa saja yang ditambahkan dari pendekatan PAIKEM kemudian disisipkan pada group investigation. Nah, inilah hasil penggabungan dari group investigation dengan pendekatan PAIKEM. Bisa kita amati bahwa dari 6 sintak pada group investigation ini seluruhnya disisipkan oleh komponen aktif pada PAIKEM. Nah, dengan demikian di sini saya akan membuat satu sintak baru dari aktif ini. Jadi saya keluarkan dari sintak gabungan sintak group investigation. Oke, saya keluarkan komponen aktifnya dan jadilah seperti ini. Nah, di sini pembelajaran aktifnya sudah saya keluarkan. Jadi dengan begitu gabungan dari group investigation dengan
pendekatan PAIKEM ini akan membawa siswa pada pembelajaran aktif tentunya. Nah, kemudian sintak yang pertama, encounter. Di sini saya akan membentuk satu sintak baru karena di sini encounter itu tujuannya untuk memberikan atau membawa siswa untuk bercerita. Nah, kemudian artinya saya akan menamai sintak yang pertama ini dengan think. Nah, tujuan dari sintak yang pertama ini untuk merangsang keingintahuan siswa terhadap topik yang akan dipelajari. Kemudian, gabungan dari sintak explore dan juga komponen inovatif pada pendekatan PAIKEM, saya akan bentuk menjadi suatu sintak baru yang saya beri nama opinion. Karena tujuan dari sintak ini untuk melatih siswa berani dalam mengungkapkan pendapat atau ide-idenya. Yang ketiga, atau sintak yang ketiga yaitu organize pada group investigation yang kemudian digabungkan atau disisipkan dengan komponen kreatif pada pendekatan PAIKEM. Nah, saya akan beri nama menjadi sintak create karena di sini tujuan sintak ini yaitu mampu menyusun rumusan masalah dan juga hipotesis pada pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu sintak investigation dan juga komponen pendekatan PAIKEM yaitu menyenangkan. Nah, di sini saya akan bangun menjadi satu sintak baru yang saya beri nama research karena tujuan sintak ini untuk melatih siswa dalam melakukan investigasi ataupun penelitian yang nantinya bisa menyelesaikan permasalahan secara kelompok. Kemudian yang kelima yaitu analyze. Di sini nama sintaknya tidak masih sama yaitu analisis. Tujuannya untuk melatih siswa dalam membangun suatu konsep. Dan yang terakhir di sini sintak pada GI yaitu recycle dan juga komponen pada PAIKEM yaitu efektif. Nah, saya akan gabungkan dan saya akan bangun menjadi satu sintak baru yang diberi nama evaluation. Jadi tujuan sintak ini untuk melakukan evaluasi dari keberhasilan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kemudian saya namai model yang baru ini dengan nama model 3 atau model think and research. Dan ini tergolong pembelajaran aktif. Nah, tujuan dari model 3 ini atau model think and research ini yaitu mampu melatih siswa untuk dapat menyelesaikan masalah secara kelompok melalui investigasi dan juga membawa siswa pada pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan sesuai dengan konsep dari pendekatan PAIKEM. Baiklah, sekian dari saya terkait pengembangan model pembelajaran yang saya akan rencanakan. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.